Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiny Griani dari D3 Keperawatan. Saya akan menjelaskan kendalian mutu dalam manajemen keperawatan. Pengertian penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan. Menjamin mutu pelayanan kesehatan adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan, termasuk asuhan keperawatan, memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, efisien, dan bermutu tinggi kepada pasien. Asuhan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penjamin mutu dalam asuhan keperawatan sangat penting, memastikan bahwa perawat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Dimensi mutu pelayanan keperawatan. Dimensi mutu merupakan pelayanan keperawatan, suatu konsep yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek untuk mengukur dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa dimensi yang dianggap penting. Dimensi-dimensi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai kualitas sesuai asuhan keperawatan yang diberikan. Dimensi utama mutu pelayanan keperawatan secara umum. Dimensi mutu pelayanan keperawatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. 1. Kehandalan. Ketepatan waktu pelayanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akurasi. Tindakan keperawatan dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur. Konsekuensi kualitas pelayanan sesuai terjaga dan konsisten dari waktu ke waktu. 2. Bentuk fisik. Peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam pemberian pelayanan dalam kondisi baik dan memadai. Lingkungan fisik. Lingkungan tempat pelayanan diberikan bersih, nyaman, dan aman. Implementasi dimensi mutu dalam praktik keperawatan. Menerapkan dimensi mutu pelayanan keperawatan dalam praktek sehari-hari dapat dilakukan. 3. Daya tanggap responsi. Kesediaan membantu perawat selalu siap membantu pasien dan keluarga. Kecepatan dalam respon. Perawat memberikan respon yang cepat terhadap kebutuhan pasien. Komunikasi yang tepat. Efektif. Keperawatan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien. 4. Jaminan. Keahlian keperawatan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan. Kesopanan. Keperawatan bersikap sopan dan santun kepada pasien. Kepercayaan. Pasien merasakan aman dan percaya pada perawat. Empati. Perhatian individual. Perawat memberikan perhatian, berusaha memahami perasaan dan kebutuhan pasien. Berperilaku yang manusiawi. Perawat melakukan pasien sebagai manusiawi seutuhnya. Prinsip manajemen mutu terpadu dalam keperawatan. Manajemen mutu terpadu MMT dalam keperawatan adalah suatu pendekatan simetris yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip ini tidak hanya melakukan untuk manajemen secara umum, tetapi juga sangat relevan dalam konteks asuhan keperawatan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam keperawatan. 1. Fokus pada pasien. Kebutuhan pasien sebagai prioritas. Semua tindakan keperawatan harus berpusat pada kebutuhan dan harapan pasien. Keterlibatan pasien dan keluarga harus melibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perawat. 2. Tim kerja yang solid. Kerjasama antar disiplin. Semua anggota tim kesehatan, dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain harus bekerja sama secara efektif. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara anggota sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan staf. Memberikan kesempatan kepada semua staf untuk kontribusi dalam perbaikan kualitas. 3. Proses yang berorientasi pada data. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Analis data. Menganalisis data secara sistematis untuk menemukan akar penyebab masalah. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Menggunakan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. 4. Meningkatkan berkelanjutan siklus. Menerapkan siklus plan DOCK-ACT, rencana lakukan pemeriksaan tindakan, untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, mendorong ide-ide baru dan kreatif untuk
perbaikan, belajar dari kesalahan, melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri, keterlibatan semua tingkat manajemen puncak, pendukung penuh pelaksanaan, dan penyediakan sumber daya yang diperlukan. Manajer ini memimpin tim mereka dalam menerapkan MMT setelah pelaksanaan, aktif terlibat dalam proses perbaikan kualitas. 6. Kualitas adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu bertanggung jawab, setiap anggota organisasi bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan. Budaya kualitas, penggunaan budaya organisasi yang menghargai kualitas dan perbaikan terus-menerus. Menerapkan MMT dalam keperawatan yang dilakukan melalui berbagai cara. 1. Penetapan standar yang pelayanan. Menetapkan standar jelas untuk setiap aspek pelayanan keperawatan. Evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur sejauh mana pelayanan telah memenuhi standar. 3. Pelatihan mengembangkan. Memberikan pelatihan pengembangan kepada perawat untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. 4. Mengumpulkan data secara sistematis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 5. Inovasi. Menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Indikator mutu keperawatan. Indikator mutu keperawatan adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Indikator ini berfungsi sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan keperawatan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, indikator ini membantu kita mengetahui apakah pelayanan keperawatan yang diberikan sudah baik atau masih perlu perbaikan. Jenis-jenis indikator mutu. Indikator mutu keperawatan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Indikator struktur. Meliputi sumber daya yang digunakan dalam memberikan pelayanan seperti jumlah perawat, kualitas perawat, ketersediaan peralatan, dan obat-obatan. Proses. Meliputi prosedur, kebijakan yang digunakan dapat memberikan pelayanan seperti standar operasional, prosedur, SOP, kebijakan dokumentasi, dan kebijakan penanganan keluhan pasien. 2. Indikator proses. Aktivitas. Meliputi tindak-tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan seperti memberikan obat, tindakan keperawatan, dan pendidikan kesehatan. Kompetensi. Meliputi kemampuan dan keterampilan perawat dalam memberikan pelayanan. Indikator hasil, kepuasan pasien, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan diberikan. Status kesehatan pasien. Berubah status kesehatan pasien telah menerima pelayanan. Tingkat komplikasi. Jumlah kejadian yang tidak diinginkan atau komplikasi yang terjadi selama proses perawatan. Contoh indikator mutu keperawatan. Indikator struktur. Presentasi perawatan yang memiliki stratifikasi ketersediaan alat untuk bantu belakang pendidikan kesehatan, rasio jumlah pasien dengan jumlah perawat. Indikator proses, presentasi pasien yang menerapkan pendidikan kesehatan, presentasi pasien yang memberikan obat sesuai jadwal, presentasi tindakan keperawatan yang dokumentasi dan lengkap. Indikator hasil, presentasi pasien yang puas dengan keperawatan, presentasi menurunkan skor nyeri setelah memberikan tindakan keperawatan, tingkat terjadinya infeksi nosokomial. Pemilihan indikator mutu yang tepat. Sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat dan relevan. Indikator yang baik harus spesifik, mengukur aspek tertentu dan pelayanan perawatan. Struktur dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Relawan dengan tujuan yang sangat tercapai. Valid, pengukuran apa yang harus diukur. Handal, hasil ukuran konsisten dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan waktu yang tepat melakukan evaluasi secara berkala, kualitas pasien keperawatan dapat ditingkatkan. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.